Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kita semua dalam kondisi sehat, ya, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana melakukan proses penyelesaian untuk metode rekarensi. Ya, jadi metode rekarensi atau penyelesaian untuk rekarensi itu bisa kita selesaikan dengan 4 cara, yaitu metode iterasi, substitusi, pohon rekursi dan metode master. Ya, ini outline kita akan review sebentar tentang review relasi recurrent atau rekarensi, kemudian kita kembali lagi tentang metode iterasi, metode substitusi, metode pohon rekursi, dan metode master. Kita lihat dulu review kita yang pertemuan sebelumnya, bahwa sebuah relasi Tn dikatakan relasi recurrent jika Tn adalah fungsi rekursif dan variabel n bertipe integer. Relasi recurrent sama seperti fungsi yang rekursif yang memuat kasus rekursif dan base case. Ya, jadi sekali lagi diingatkan ada dua, harus punya base case-nya dan memiliki kasus rekursif. Bagian definisi yang tidak memuat T disebut sebagai base case dari relasi recurrent, dan bagian yang memuat T kita sebut sebagai recurrent atau kasus rekursif. Ya, jadi harus terdiri dari dua, yang recurrent dan yang base case. Baik, kita akan menyelesaikan relasi recurrent fungsi pangkat, ya, fungsi pangkat dengan metode iterasi dan metode substitusi. Oke, kita akan mulai dengan belajar bagaimana melakukan analisis terhadap relasi recurrent, ya. Kita akan hitung berapa kompleksitas waktunya, ya. Worst case-nya dengan notasi asimptotik big O, ya. Ini relasi recurrent fungsi pangkat yang pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas, ya. Di sini ada sedikit yang saya ubah, ya, mungkin Anda perhatikan di sini. Di sini saya maunya mulai dari if n-nya sama dengan 0, returnnya 1, ya, returnnya 1. Kalau kemarin kita buat if n sama dengan 1, returnnya adalah basis, itu sama saja, ya. Kemudian relasi recurrent dari fungsi pangkat itu adalah Tn sama dengan Tn min 1 plus 1 untuk n yang lebih besar dari 0, ini untuk rekursif case-nya, dan Tn sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, ini untuk base case-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dengan penyelesaian rekarensi untuk metode iterasi, ya. Saya akan jelaskan step by step bagaimana menyelesaikan penyelesaian rekarensi untuk metode iterasi. Kita akan gunakan contoh yang fungsi pangkat, ya. Tadi sudah kita dapatkan bahwa Tn sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, kemudian Tn sama dengan Tn min 1 plus 1 untuk n lebih besar dari 0. Oke, kita akan mulai, ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Oke, kita mulai, ya. Saya akan buatkan step by step bagaimana proses untuk mendapatkan bentuk umum
bentuk umum dari rekarensi ini. Ya, sehingga kalau kita sudah dapatkan bentuk umumnya, nanti kita dengan mudah bisa mendapatkan kompleksitas waktunya. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita lihat ya. Fungsinya ya, tadi sudah disebutkan. Fungsinya tadi sudah disebutkan. Tn ya itu sama dengan, saya bergeser sedikit ya supaya mudah menulisnya. Ya, tadi sudah disebutkan Tn itu sama dengan 1 untuk N sama dengan 0. Ya. Kemudian Tn min 1 plus 1 ya, untuk N lebih besar dari 0. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk Tn yang pertama. Ya, untuk N yang pertama, apa yang terjadi? Tn ya, itu sama dengan Tn min 1 plus 1. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, kita akan lakukan proses substitusi karena kita ingin mencari Tn min 1 ya. Tn min 1 kita akan mencari substitusi ya. Tn min 1 ini kita masukkan ke dalam Tn ya. Kita akan ganti N-nya dengan N min 1. Oke, saya tuliskan di sini ya. Mudah-mudahan terlihat. Ya, atau saya ganti kertasnya saja. Bentar ya. Oke, saya buatkan substitusinya ya. Jadi Tn sama dengan Tn min 1 plus 1. Oke. Sekarang kita ganti N-nya yang ini ya, itu kita ganti dengan N min 1 ya, sehingga Tn ya, Tn N-nya diganti dengan N min 1 ya. Oke, saya ganti dengan coba warna yang lain ya, biar kelihatan. Jadi N-nya diganti dengan N min 1. N min 1. Tidak terlihat ya. Oke, kita gunakan ini saja. Diganti dengan N min 1. N-nya diganti dengan N min 1. Dikurangi 1. Ya. Lihat ya, N-nya ini diganti dengan N min 1. Ya, N min 1 ini tetap ditambah 1. Sehingga Tn-nya sama dengan Tn min 2 plus 1 ya. Oke, Tn min 2 plus 1. Oke, sekarang kita pindahkan ya. Kita sudah dapat nih Tn min 1-nya adalah Tn min 2. Ini Tn min 1 ya. Tn min 1, Tn min 1. Tn min 1-nya adalah Tn min 2 plus 1. Kita kembalikan ke sini. Ya. Kita ganti Tn min 1-nya itu
menjadi Tn-2. Oke, Tn-1-nya menjadi Tn-2. Sehingga yang kedua adalah Tn sama dengan Tn-2 plus 1 plus 1. Ya. Oke, ya, Tn-1-nya kita ganti dengan Tn-2 plus 1. Ininya tetap ya. Oke. Sekarang kalau kita sederhanakan menjadi Tn-2 ya, menjadi Tn-2 plus 1 plus 1 ya, plus 2. Ya. Oke, ini yang kedua ya. Jadi Tn sama dengan Tn-2 plus 2. Oke. Sekarang kita harus mencari Tn-2 itu sama dengan berapa? Ya, karena kita harus mencari ini Tn-2 ya. Tn-2-nya ini sama dengan berapa? Oke. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Tn-2 itu sama dengan, oke, sekarang kita ganti N-nya dengan N-2. Ya, sekarang N-nya kita ganti dengan N-2. Ya, N-nya kita ganti dengan N-2. Sehingga Tn-2, ya, N-nya kita ganti ya, N-2, min 2, min 1 ya, min 1, oke, ditambah 1. Di Tn-2 itu sama dengan Tn-3 plus 1. Oke. Sekarang kita bawa ke sini ya. Kita bawa ke sini. Jadi Tn-2 ini kita bawa ke sini. Ini Anda turunkan ke sini ya. Oke, menjadi Tn-3 plus 1 plus 2. Oke, sama dengan Tn-3 plus 3. Ya. Tn-3 plus 3. Ini Tn2. Oke, satu kali lagi ya. Oke, saya akan ganti kertasnya. Ya, saya ganti kertas yang ini, saya sederhanakan ya. Oke, saya akan ganti supaya tidak bertumpuk-tumpuk gitu ya. Oke, ini untuk kasus tadi. Saya ganti saja tulisan saya di sini. Tn itu sama dengan 1. Untuk N sama dengan 0. Oke. Tn-1 plus 1 untuk N lebih besar dari 0. Nah ya, kita dapat tadi terasi 1. Misalnya saya sebut K saja gitu, atau I ya. Kemarin kita pakai angka I. Kemudian ini Tn-nya. Tn sama dengan Tn-1 plus 1. Yang kedua itu Tn sama dengan Tn-2 plus 2. Ini 3. Tn sama dengan Tn-3 plus 3. Oke, ini kertas saya sebelumnya. Ini harusnya 3 ya, setelah 2 ini adalah 3. Oke, sekarang kita harus mencari Tn-3. Kita harus mencari Tn-3 itu sama dengan berapa? Ya.
Tn-3 sama dengan berapa? Kita kembalikan ke kertasnya ini. Oke. Anda perhatikan, Tn-3 itu sama dengan berapa? Ini ya. Tn-3 itu sama dengan, sekarang kita ganti N-nya dengan N-3. Ya. Kita ganti ya, N-nya dengan Tn-3. Tn-3 min 1 plus 1 sama dengan Tn-4 plus 1. Oke. Sehingga di sini ini kita buat ini Tn-3. Oke. Ini kita ganti ya, Tn-3-nya dengan Tn-4 plus 1. Kita ganti menjadi Tn-4 plus 1. Oke. N-3 plus 3. Oke, sama dengan Tn-4 plus 4. Oke. Oke, nanti Anda teruskan sampai I kali, ya, sebanyak I kali, sehingga nanti saya mendapatkan hasil bahwa kalau kita iterasikan terus sampai I kali, maka saya akan mendapatkan ya, I kali, maka saya mendapatkan Tn-nya itu sama dengan Tn min I ditambah I. Ya, Anda perhatikan ya, ini nanti diteruskan, yang sebelah sini diteruskan. Ya, kalau N-nya 4, Tn min 4 plus 4. Oke, kalau Tn-nya I kali, ya, kalau I kali maka menjadi Tn sama dengan Tn min I plus I. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah setelah kita mendapatkan rumus umumnya. Oke. Ya, kita sudah dapatkan sampai dengan Tn sama dengan Tn min I plus I, maka yang selanjutnya adalah kita akan melakukan asumsi. Ya, buatkan asumsi ya bahwa N min I itu sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena kita punya base case-nya bahwa Tn sama dengan 1 untuk N sama dengan 0. Ya, untuk N sama dengan 0. Oke. Jadi ini sekarang kita buat asumsi ya. Kita buat asumsi di sini. Oke. Kita buat asumsi bahwa kita buatkan asumsi bahwa N-1 asumsi ya. N min I itu sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena yang saya ketahui adalah Tn di mana ketika N-nya sama dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Ya. Sehingga Tn itu sama dengan asumsinya ya N min I sama dengan 0. Ya, atau sama dengan N sama dengan I ya. Jadi Tn min N plus N ya. I-nya kita ganti dengan N. Ini ya. Oke, sehingga Tn sama dengan N min N adalah T 0 plus N. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ya asumsinya bahwa T ya T N sama dengan 0, di mana N sama dengan 0 itu hasilnya adalah
1. Sehingga di sini saya bisa menyebutkan bahwa Tn itu sama dengan 1 plus N. Oke, sehingga ini adalah konstan. Saya bisa sebutkan Tn sama dengan N. Ya, sekarang sudah menjadi lebih mudah. Sehingga waktu asintotiknya atau waktu kompleksitas waktunya itu adalah sama dengan O N. Ya, linear ya. Oke. Itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan rekarensi dengan metode iterasi ya. Jadi seolah-olah dilakukan loop, n-nya 1, n-nya 2 sampai ketemu di mana kita sampai menemukan yang namanya base case-nya, di mana n-nya sama dengan 0. Kita kurangkan sampai ketemu n-nya sama dengan 0. Karena n sama dengan 0 itu sama dengan 1. Oke. Baik, setelah tadi kita sudah belajar bagaimana penyelesaian untuk metode iterasi, selanjutnya kita akan belajar bagaimana dengan penyelesaian metode substitusi. Ya. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama menebak terlebih dahulu solusinya dengan substitusi. Nah, sebetulnya langkah yang pertama ini itu sama dengan ketika kita melakukan proses dengan menggunakan metode iterasi. Ya, tadi fungsi pangkat sampai ketemu dengan big O-nya adalah N. Ya. Nah, itu menebak solusi itu adalah O-N-nya itu. Ya. Kemudian kalau sudah kita tebak solusinya, kita lakukan verifikasi apakah tebakan kita itu benar dengan menggunakan induksi matematika. Baik, kita akan mulai melakukan metode substitusi. Langkah pertama terlebih dahulu adalah menebak solusinya. Ya, sebetulnya ini mudah karena tadi sebelumnya sudah kita lakukan proses menggunakan iterasi, sehingga saya bisa langsung menebak bahwa untuk solusi dari relasi rekarensi Tn-1 plus 1 jika N lebih besar dari 0 dan Tn sama dengan 1 jika N sama dengan 0 itu adalah On, gitu ya. Nah, tapi kita akan coba dulu dari step pertama terlebih dahulu menebak solusi. Bagaimana jika kita tidak mengetahui atau belum mengetahui solusinya apa dari relasi rekarennya, ya. Ini saya akan coba lagi menyusun metode substitusi untuk relasi rekaren yang sudah kita miliki. Oke, ya. Ini, ya. Kelihatannya Tn itu sama dengan 1 ketika N-nya sama dengan 0 dan Tn min 1 plus 1 ketika N-nya lebih besar dari 0. Ya. Ini adalah relasi rekaren kita. Oke, sekarang kita akan selesaikan. Ya. Seperti yang kemarin, Tn sama dengan Tn min 1 plus 1. Ya. Kemudian kita cari dulu, ya, karena ada Tn min 1, maka kita cari Tn min 1 itu apa? Ya, mudah, kita ubah saja, ya, N-nya dengan Tn dengan N min 1. Kita ubah N-nya dengan N min 1. Ya, sehingga hasilnya adalah Tn min 1, kemudian tetap ini min 1 plus 1. Ya, ini sama dengan
Tn-2 plus 1. Nah, sekarang Tn-2 plus 1-nya berapa? Sama Tn-2, ya, N-nya kita ganti dengan N-2, ya. N-nya kita ganti dengan N-2, T, ya, N-2 1 plus 1 sehingga sama dengan Tn-3 plus 1, ya. Oke, langkah berikutnya adalah melakukan substitusi, ya, melakukan substitusi. Kalau ini saya sebut ini persamaan 1, ya, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ya. Saya akan substitusi persamaan kedua ke persamaan ke-1, ya. Kita masukkan ke sini. Ya. Persamaan 2, ya, persamaan 2 ini 2 kita masukkan ke persamaan 1, ya. Menggantikan Tn-1 dengan Tn-2 plus 1. Sehingga hasilnya adalah Tn sama dengan, ya, ganti ya, ini, ya, menggantikan ke Tn-1, ya, karena ini kan sudah diketahui ini Tn-1. Jadi Tn-2 plus 1, ya, kemudian ini kalau saya biar lebih jelas plus 1, ya, ini sama dengan Tn-2 plus 2. Oke, ya, ini adalah yang keempat, persamaan yang keempat. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita lakukan substitusi persamaan yang ketiga, ya, persamaan yang ketiga ke persamaan yang keempat, ya. Anda perhatikan di sini kita butuh Tn-2, ya. Persamaan 3 adalah Tn-2 sudah kita dapatkan, ya. Sehingga kita ganti ya Tn-2-nya. Tn-2 kita ganti dengan persamaan yang ketiga ini, ya. Sehingga hasilnya adalah Tn sama dengan, nanti ya, Tn-2 plus 2 ini ditambah 1. Bentar. Ini ada yang salah ya. Bentar. Tn-2. Oh, ini Tn-2-nya adalah balik ya, balik. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi. Kita tadi sudah melakukan substitusi dari persamaan 2 ke persamaan 1, ya. Persamaan 2 ke persamaan 1. Oke. Hasilnya adalah Tn sama dengan Tn-2 plus 1, Tn-2 plus 1 plus 1, ya. Karena kita mengubah Tn-1-nya dengan Tn-2 plus 1, ya. Sehingga hasilnya adalah Tn-2 plus 2. Saya akan ganti ya, supaya tidak membingungkan. Oke, saya ganti kertasnya. Ini, ya. Ini tadi ya, ini yang tadi masih kurang jelas.
Saya hapus dulu yang ini. Oke. Saya punya sekarang, saya tulis ulang di sini. Persamaan 1 adalah Tn sama dengan Tn min 1 plus 1. Ya. Kemudian persamaan kedua adalah Tn min 1 sama dengan Tn min 2 plus 1. Ya, Tn min 2 plus 1. Kemudian saya punya persamaan ketiga, Tn min 2 itu sama dengan ya, Tn min 2 itu sama dengan Tn min 3 plus 1. Oke. Ya, sudah. Kemudian kita lakukan substitusi persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ya. Kita lakukan substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, kita gantikan ya, Tn min 1-nya ini dengan ini ya. Tn min 2 plus 1 kita masukkan ke persamaan yang pertama. Sehingga hasilnya adalah Tn sama dengan Tn min 2 plus 1 ditambah 1. Ya. Atau hasilnya adalah sama dengan Tn min 2 plus 2. Ini Tn. Oke. Sekarang ya. Kita sudah dapatkan Tn min 2 ya. Tn min 2 adalah Tn min 3 plus 1 ya. Kita substitusikan lagi ya. Sehingga menjadi Tn sama dengan Tn min 2-nya kita ganti Tn min 3 plus 1 ditambah 2. Sehingga Tn-nya itu sama dengan Tn min 3 plus 3. Ya. Oke, sampai sini ya. Sampai sini. Ini sama seperti yang kemarin ya, sama seperti yang kemarin. Oh, maksudnya sama seperti yang tadi, yang metode iterasi. Oke, sehingga dari sini, ya dari sini, saya bisa membuat bentuk yang general ya, bentuk yang general, sampai nanti saya ketemu dengan Tn yang sama dengan 1 kalau N-nya sama dengan 0. Ya. Jadi saya harus mengasumsikan ya. Harus mengasumsikan di sini ini harus jumlahnya adalah N-3 itu harus 0. Ya, N-3-nya itu harus 0. Ya. Karena apa? Karena yang kita miliki adalah Tn1 ya, ketika N-nya sama dengan 0. Oke. Jadi di sini bentuk generalnya adalah Tn sama dengan Tn min I plus I ya, atau tadi yang terakhir adalah tempat kita adalah Tn sama dengan Tn min 3 plus 3 ya, min 3 plus 3 ya. Karena kita ingin membuat N min I-nya itu sama dengan 0, maka kita buat saja I-nya sama dengan N. Jadi N min N plus N. Ya. N min N itu adalah T0 plus N. T0 kita sudah tahu itu adalah 1 plus N. Sehingga Tn kita sama dengan N itu sama dengan Big
O, N. Nah, sebetulnya langkah yang tadi kita lakukan itu sebenarnya kita ingin mencari ini. Mencari ON-nya ini. Nah, kalau seandainya Anda bisa langsung menebak, oh itu kalau dilihat dari relasi rekarnya Anda sudah bisa menebak itu ON, maka Anda tidak perlu melakukan mungkin proses substitusi seperti ini. Tapi inilah cara yang paling mudah untuk bisa menebak dengan benar berapa kompleksitas waktunya. Ya. Oke, sudah kita dapatkan. Sekarang kita lihat langkah berikutnya. Ya, setelah menebak solusinya benar, maka setelah kita menebak solusi, kita belum tahu ya solusinya itu benar atau tidak. Oke, langkah yang berikutnya adalah buktikan dengan induksi matematika. Ya, untuk yang base case-nya ini sudah tidak perlu lagi kita buktikan ya. Karena sudah T0 itu sama dengan 1. Ya, sesuai ya. Oke. Kemudian induksi hipotesisnya, asumsikan bahwa untuk semua nilai N, Tn adalah On. Untuk semua nilai N, Tn-nya adalah On. Ya, untuk semua nilai N ya. Ingat kembali definisi dari Big O, Fn itu lebih kecil sama dengan Cgn. Ya, ingat definisi dari Big O kita. Oke. Tn lebih kecil dari Cn. Ya, ini fungsinya adalah kita ganti dengan Tn. Gn-nya adalah Big O kita, ya, atau hasil N-nya tadi. Untuk semua N yang lebih besar dari nilai K, atau biasanya kita sebut N lebih besar dari N0. Tn lebih kecil dari N, C-nya adalah kita hilangkan karena C kita adalah konstan. Ya, jadi ini bisa, C itu adalah konstan, jadi kita bisa hilangkan. Oke. Ya. Jadi kita akan punya hipotesis, ya, punya hipotesis bahwa Tn itu lebih kecil daripada N. Oke. Maka langkah berikutnya adalah melakukan induksi stepnya. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memperlihatkan stepnya, ya, induksi matematika, kita harus memperlihatkan bahwa Tn plus 1 itu lebih kecil daripada Tn. Ya. Dan tadi kita sudah membuat hipotesis bahwa Tn, ya, kita sudah membuat hipotesis bahwa Tn itu harus Tn, ya, itu lebih kecil sama dengan N. Ya, hipotesis kita. Ya, maka kita harus bisa membuktikan bahwa Tn plus 1 itu sama dengan apa sih? Ya, sama dengan atau lebih kecil sama dengan, kita harus bisa membuktikan bahwa kalau N plus 1, Tn plus 1, maka ini harus N plus 1. Nah, cara pembuktiannya adalah kita buka sama dengannya. Tn plus 1 itu harus sama dengan, ya, kita ganti ya, kita ganti N-nya, masih ingat ya, tadi fungsi kita adalah, saya tuliskan lagi di sini, di atas sini ya, fungsi relasinya, rekarannya Tn itu sama dengan Tn min 1 plus 1. Ya, sekarang kalau Tn plus 1 jadi apa? Ya, kita ganti saja N-nya. Kita ganti N-nya dengan N plus 1. Ya, sehingga menjadi Tn plus 1, ya, min 1 ditambah 1. Jadi ya, kita ganti N-nya dengan N plus 1. Ya, kita ganti N-nya dengan N plus 1. Nah, ini. Sehingga Tn plus 1 itu sama dengan, ini kita coret, ya, Tn
Oh, sorry. Nggak ada T-nya ya. Oke, ulangi lagi. Di sini. Tn plus 1 lebih kecil dari N plus 1. Ya. Kita ganti N-nya itu dengan N plus 1. Sehingga kita dapatkan Tn plus 1 itu sama dengan, kita ganti ya, N-nya dengan N plus 1. N plus 1, oke. N plus 1, N plus 1 min 1 ditambah 1. Ini dihilangkan. Menjadi Tn plus 1 sama dengan N plus 1. Ya. Sehingga bisa terbukti bahwa Tn plus 1 sama dengan, lebih kecil sama dengan dari N plus 1. Oke. Saya akan ulangi lagi, sekali lagi ya. Jadi induksi matematikanya itu harus kita buktikan bahwa induksi matematika kita harus kita buktikan bahwa ya, induksi matematikanya yang harus kita buktikan adalah Tn plus 1 itu lebih kecil sama dengan N plus 1. Oke. Ya, Tn plus 1 lebih kecil sama dengan N plus 1. Cara pembuktiannya adalah Tn plus 1 itu sama dengan, kita ganti N-nya plus 1-nya, kita ganti N dengan N plus 1. Ya. Ingat, rumusan dari Tn kita adalah Tn min 1 plus 1. Kita ganti N-nya dengan N plus 1. Ya, sehingga Tn plus 1 min 1 plus 1. Ini sama dengan Tn plus 1. Ya, Tn plus 1. Tn plus 1 itu, Tn ini adalah sama dengan N plus 1. Sehingga Tn plus 1 itu sama dengan N plus 1. Ya, maka ini kita katakan bahwa ini adalah terbukti. Ya, terbukti. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal buat kesimpulan bahwa karena ini bisa dibuktikan ya dengan induksi tadi, maka saya bisa buat kesimpulan bahwa Tn itu sama dengan On. Ya. Oke, jadi kita harus sampai pada kesimpulan bahwa Tn itu sama dengan On. Ya, jadi induksi matematikanya harus kita buktikan Tn plus 1 itu lebih kecil dari N plus 1. Ya, Anda buat Tn plus 1 ya, sama dengan Tn plus 1 min 1 plus 1, tinggal Tn plus N. Tn plus 1 ini lebih kecil dari N plus 1. Ya, karena kita sudah tahu ya bahwa Tn itu sama dengan N, tinggal plus 1. Oke, sampai kesimpulan ya. Jadi kalau membuktikan metode substitusi harus kita simpulkan bahwa jadi terbukti bahwa Tn sama dengan On. Jadi sesuai dengan tebakan kita. Oke, tadi kita sudah belajar dua metode bagaimana melakukan penyelesaian rekarensi, yaitu dengan metode induksi, dengan metode iterasi dan metode substitusi ya. Hampir mirip ya, tapi sebetulnya kalau metode substitusi kita harus menebak terlebih dahulu ya, cara menebaknya dengan melakukan substitusi kemudian baru dibuktikan.
Ya, baik, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar 2 metode lagi, yaitu metode pohon rekursif dan metode master. Terima kasih.